Ini kemahatinggian masuk ke dalam sifat maha tingginya Allah, tetapi muqayyad, tetapi yang disebutkan secara khusus terkait dengan arsy-Nya Allah, bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Artinya kemahatinggian Allah ini ada yang umum mutlak kepada seluruh makhluk, ada kemahatinggian Allah itu yang terkait dengan makhluknya, yaitu arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Allah berada di atas arsy ini untuk menunjukkan bahwa arsy yang paling tinggi, makhluk yang paling tinggi di antara yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Allah masih di atasnya. Yang disebutkan yang lebih tinggi ataukah yang bersama Allah Azza wa Jalla adalah disebutkan kitab Lauhul Mahfuz yang ada di sisi Allah, di sisi Allah. Yang ini berada di sisi Allah Azza wa Jalla, tetapi istiwa di atas arsy-Nya Allah. Maka ini yang disebut dengan sifat kemahatinggian yang terkait dengan arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Wahya min ahammil usul, dan ini termasuk prinsip yang paling penting, salah satu di antara prinsip yang paling penting dalam akidah Ahlussunnah. Nah, disinilah banyak tersesat berbagai kelompok yang terkait dengan sifat maha tingginya Allah ini. Sebagian menyatakan Allah di mana-mana. Nah, ini Allah di mana-mana. Ada sebagian kelompok yang menyebutkan demikian. Ada yang menyebutkan Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Kenapa? Tempat itu kan makhluk. Kalau Allah bertempat berarti Allah sama dengan makhluk. Ini syubhat yang ada di kepala mereka atau benak mereka. Nah, ini. Dan ini disebabkan karena sejak awal mereka itu menyerupakan kata atas berarti sama dengan atasnya makhluk. Nah, ini. Karena makhluk kan juga ada yang disifati dengan di atas. Nah, ini. Dan ada yang di bawah, samping kanan, samping kiri, depan, belakang, dan seterusnya, di tengah. Sehingga kalau kita menyebut atas, nah ini, kepada Allah, Allah di atas. Nah, akhirnya yang terbesit bahwa kalau begitu Allah sama dengan makhluk yang di atas ini. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi salah satu di antara sumber kesesatan yang terkait dengan sifat Allah yang nanti akan kita bahas di dalam kitab ini. Nah, kita membaca footnote yang disebutkan oleh atau yang dinukil dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, isbatu uluwillahi ala khalqih, penetapan kemahatinggian Allah di atas makhluknya secara mutlak, wastiwaihi ala arsy, dan secara khusus Allah beristiwa di atas arsy-Nya Allah, yang mana sudah kita bahas, tidak perlu kita mengkhayalkan bagaimananya. Ya, ini kita menetapkan Allah itu maha tinggi tanpa kita membagaimanakan itu mempertanyakan, atau kita menjawab pertanyaan ini, menjawab pertanyaan bagaimana, yaitu kita tanpa membagaimanakan, tanpa bertanya bagaimana, dan tanpa berusaha menjawab bagaimana. Kenapa? Ini perkara gaib, tidak ada informasi tentang bagaimana sifat istiwanya Allah, maka kita tidak perlu berkelana dengan akal kita, dengan khayalan kita untuk menghayalkan, mengangankan Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat Allah. Ini karena kita tidak mungkin bisa menghayalkan zatnya Allah.
Tidak mungkin kita bisa menghayalkan saja tidak bisa. Nah, ini apalagi menyebutkan secara hakiki, maka ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian yang disebutkan di sini wa iqrarul uqul bidzalik. Demikian juga pengakuan akal terhadap kemahatinggian Allah dan istiwanya Allah di atas arsy-Nya ini adalah amrun fitri. Ini perkara yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu mudah karena fitrahnya demikian untuk meyakini, untuk menanamkan dalam dirinya bahwa Allah di atas. Sangat mudah bagi manusia. Bahkan anak kecil ketika disebutkan Allah maha pencipta, Allah di atas kita, tidak ada sesuatu yang sulit untuk dicerna Allah di atas. Bahkan anak-anak, bahkan orang yang paling bodoh sekalipun, orang yang sifatnya tolol atau sifatnya idiot, ini untuk memahami Allah di atas ini mudah, karena sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan kenyataan. Ini karena itu sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, manusia akan mudah untuk menerimanya, mudah untuk menerima. Seperti halnya fitrah manusia yang mengatakan dusta itu tidak baik, jujur adalah sifat yang baik. Ini sifat yang sebenarnya sesuai dengan apa? Fitrah, membenci kedustaan. Nah, ini membenci kedustaan dan senang dengan kejujuran dan berbagai sifat-sifat baik yang ada pada manusia. Nah, ini sifat adil. Nah, ini adalah sifat yang dianggap baik oleh seluruh manusia. Sifat adil. Dan sifat yang dibenci secara umum disepakati oleh manusia, sifat kezaliman, sifat yang tidak baik. Maka demikianlah fitrah manusia itu menyepakati hal-hal yang sesuai dengan fitrahnya, menyepakati hal-hal yang sesuai dengan fitrah. Keberadaan Allah Maha Pencipta atau keberadaan pencipta alam semesta ini menjadi fitrah manusia. Ketika disebutkan ini nggak ada pencipta, nggak ada yang menciptakan, sulit bagi manusia untuk mencerna. Masuk nggak ada penciptanya? Kenapa? Nggak sesuai dengan fitrah, nggak sesuai dengan fitrah dan nggak sesuai dengan kenyataan. Sesuatu nggak ada yang menciptakan, ada begitu saja. Ini kalau itu adalah perkara yang berkaitan dengan manusia, buatan manusia. Ini siapa yang membuat? Gak ada yang membuat. Jadi begitu saja. Ini karpet, meja ini jadi begitu saja. Tidak akan bisa diterima. Mesti harus ada yang membuatnya. Maka demikianlah fitrah manusia. Ketika alam semesta ini ada dan kemudian dikatakan gak ada yang mencipta, tapi ada begitu saja. Tumbuhan, hewan, binatang, gak ada yang menciptakan. Itu terbentuk dengan sendirinya. Ini terbentuk dengan sendirinya. Ini mereka orang ateis. Ini mereka sesungguhnya menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Sehingga ketika iblis membuat berbagai macam keyakinan batil, iblis dan syaitan, dan sesungguhnya yang namanya keyakinan batil itu sebenarnya berasal dari iblis. Nah, ini seluruh keyakinan batil ini sebenarnya adalah buatan iblis, bisikan iblis, bisikan syaitan. Nah, apa yang dibisikkan oleh syaitan ini tidak sesuai dengan fitrah manusia, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Makanya manusia akan mengingkari berbagai kebatilan ini, meskipun mungkin sebagian orang yang sudah rusak fitrahnya sudah terkontaminasi dengan berbagai syubhat, pemikiran, keyakinan yang ditanamkan oleh syaitan ini. Tetapi akan ada manusia yang masih
berada di atas fitrahnya. Ini maka disebutkan amma al-istiwa, adapun istiwa di atas arsy, maka fa'asbatahu sam'u min kitabillah, maka ini ditetapkan berdasarkan as-sam', yaitu apa? Ayat-ayat dalil Al-Quran dan Sunnah, min kitabillah wa sunnati rasulih. Ini yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Walaysa fil uqul, dan tidak ada dalam akal manusia ma yukhalifu dzalik, yang mengingkari atau menyelisihi apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena itu apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada sama sekali akal yang menentangnya. Tidak ada yang bertentangan dengan akal. Ini. Tetapi bisa jadi apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah, membuat akal tidak bisa mengetahui atau membayangkan bagaimananya. Ini bisa jadi. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran yang kemudian di belakang hari terbukti secara ilmiah? Kok bisa? Ini. Kenapa bisa demikian? Sesuatu yang di masa itu, di masa Rasulullah, ketika Al-Quran turun kepada beliau, belum ada ilmu pengetahuan seperti di zaman sekarang ini. Tapi ternyata banyak hal-hal yang disebutkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu, itu ternyata terbukti secara ilmiah baru ditemukan di zaman ini, baru ditemukan di zaman sekarang ini. Ini di antara yang terakhir yang ditemukan tentang genetika, ini DNA, yang mana ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut bahwa seseorang suami ketika mendatangi istrinya di saat istrinya itu hamil, maka ternyata secara ilmiah ini mempengaruhi. Kalau ternyata ada sperma lain, jadi bukan dari suaminya, itu pernah berhubungan seorang wanita, baik sebelum dia hamil atau dia setelahnya, maka ini akan berpengaruh, akan kelihatan kentara, kelihatan kalau dia ini pernah berhubungan dengan yang lainnya. Subhanallah. Dan itu ternyata dibuktikan oleh ahli genetik, seorang Yahudi, ilmuwan Yahudi. Ini masuk Islam gara-gara masalah apa? Masa iddah. Apa masa iddah? Masa menunggu wanita ketika bercerai dengan suaminya atau pisah dengan suaminya, baik itu dengan cerai ataukah dengan fasakh atau dengan meninggal suaminya, maka ada masa menunggu yang disebut masa iddah. Ini yang ada di dalam Islam, yang ternyata tidak ditemukan di dalam agama yang lainnya. Nah, ternyata sang ilmuwan Yahudi ini ketika mendapati di dalam Al-Quran ini ada yang disebutkan masa iddah, dan dalam hadis Rasulullah, dia tertarik apa hubungannya masa iddah ini dengan yang sementara ini, selama ini sudah ditemukan bahwa ketika sperma membuahi sel telur, maka sperma berikutnya tidak ada pengaruhnya. Sperma yang berikutnya nggak ada pengaruhnya. Nah, ini yang penting, ini sudah hamil, sudah jelas terbukti hamil, maka siapapun yang mendatangi atau suaminya, sperma yang masuk ke dalam rahim seorang wanita tidak ada pengaruhnya. Ya sudah jadi ini, maka sperma yang selanjutnya nggak pengaruh.
Ternyata ini adalah sementara. Teori apa? Sementara. Yang dulu kita belajar. Ini zaman saya maksudnya. Tidak tahu kalau sekarang. Ini tidak tahu kalau sekarang. Apakah masih seperti itu? Ini. Karena memang penemuan baru. Penemuan yang terbaru ternyata bahwa sperma yang berikutnya ini berpengaruh terhadap janin. Berpengaruh terhadap janin dan bisa dibuktikan atau ditemukan. Akhirnya dia meneliti istrinya sendiri, dan di samping itu karena yang memang percobaannya adalah masa iddah, berarti lingkungan muslim, maka dia menemukan fenomena yang berbeda antara kampung muslim, di situ wanita muslimah yang diteliti, atau kampung muslim, anak-anak hasil dari keluarga muslim ini diteliti, diambil DNA-nya, dan kemudian lingkungan kaum Yahudi atau kaum Nasrani atau yang lainnya yang tidak ada masa iddah di kalangan mereka, atau yang mereka itu mungkin berhubungan zina bebas. Nah ini, maka akhirnya dia teliti termasuk istrinya sendiri. Dia menemukan akhirnya bahwa lingkungan muslim yang menerapkan sistem masa iddah dalam pernikahan, nah ini, mereka kalau janda maka dia harus menunggu masa iddah dan seterusnya. Ditemukan bahwa janin atau anak-anak keturunan mereka ini mempunyai keseragaman, yaitu apa? Hanya satu sumber. Hanya satu apa? Satu sumber. Artinya sperma ataukah yang membuahinya ini hanya satu. Yang berbeda dengan penemuan di lingkungan kaum Yahudi atau mereka selain kaum muslimin, yang mana notabene mereka bebas. Mereka ini mempunyai kebebasan seksual. Ditemukan bahwa orang-orang ini dewasa, anak-anak, semuanya diambil sampel. Ditemukan bahwa ternyata dalam diri orang-orang yang berasal dari keluarga non-muslim, termasuk dalam agama Yahudi, ini ada keberagaman. Satu orang mempunyai stempel yang berbeda-beda dalam dirinya. Nah ini mempunyai stempel yang tidak hanya satu, ada yang dominan, tapi ternyata ada yang juga berpengaruh, ditemukan. Sampai akhirnya dia menemukan anak-anaknya dia hanya satu yang murni, satu stempel ini, yaitu dirinya. Sementara anaknya yang lainnya itu ternyata lebih dari apa? Satu stempel. Ini, paham stempel ini ya? Ini stempelnya bukan hanya satu. Artinya ada tanda, ada tanda di situ. Ini bukan saya. Dia menemukan, dia sudah punya stempel. Dia ahli genetika, stempelnya dia sudah tahu. Ternyata tidak hanya satu stempel pada istrinya. Jadi hanya satu anaknya, yang lainnya ini sudah bukan apa? Bukan lagi satu stempel. Subhanallah. Padahal itu adalah masa di mana dia hanya punya atau istrinya ini adalah sudah dalam pernikahan dengannya. Berarti ini ada yang berhubungan dengan istrinya, bukan hanya dia saja. Bisa ditemukan ternyata hal itu. Ini yang luar biasa penemuan. Sehingga akal manusia tidaklah bertentangan atau bisa menerima apa yang ada di dalam Islam. Apa yang ada di dalam Islam. Bahkan semakin banyak penemuan-penemuan ilmiah itu yang membuktikan hikmah di balik syariat yang ada di dalam Islam, termasuk masa iddah dan yang lainnya. Ini subhanallah. Nah kemudian hakikat secara bahasa
istiwa itu adalah irtifa wal ulu, yaitu tinggi, di atas dan tinggi. Wa amma anil kaifiyah, adapun tentang bagaimananya, fadzalika, maka hal itu mimma ikhtassallahu bi ilmi, itu termasuk yang khusus bagi Allah ilmunya. Ilmunya hanya pada Allah. Wa amma tafsirul istiwa, adapun menafsirkan istiwa bil istilah dengan kekuasaan. Beristiwa itu maknanya menguasai. Fahuwa batil, maka ini adalah kebatilan. Min wujuhin katsira, dari segala sisi atau banyak sisi. Minha, di antaranya annahu yatadamman, bahwa ini mengandung annallaha jalla wa ala, bahwa Allah azza wa jalla kana maghluban. Ini bahayanya ketika seseorang tidak berjalan di atas manhaj salaf dalam memahami nama dan sifat Allah, tidak memahami dengan pemahaman para salaf, maka ini yang bahaya, akan terjerumus ke dalam jebakan-jebakan kesesatan, konsekuensi-konsekuensi yang batil, yang seandainya dia tahu, dia tidak akan mengatakannya. Dia tidak akan mengatakan itu. Apa konsekuensi yang mungkin tidak mereka pikirkan? Mereka yang penting pokoknya takwil ya. Ini ayatnya enggak cocok ini ya, ditakwil. Ayat ini enggak cocok, ditakwil. Ini bahayanya. Yaitu apa? Terjatuh ke dalam konsekuensi yang batil. Yang kalau seandainya dia itu mengetahui, maka ini bisa menjadikan dia murtad. Kalau dia tahu konsekuensinya, maka dia bisa jadi murtad gara-gara ini. Apa yang dimaksudkan? Ketika seseorang menafsirkan, mengatakan Allah beristiwa, itu maksudnya berkuasa. Istaula, yaitu istaula itu berkuasa dengan mengalahkan. Ada konotasinya apa? Ada proses penguasaan. Proses apa? Penguasaan, perebutan kekuasaan yang kemudian dia menang. Sehingga orang yang menang ini disebut istaula, menguasai. Paham sini? Menguasai, istaula, menguasai. Nah, ini kenapa demikian disebutkan? Di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian summa istawa alal ars, kemudian beristiwa di atas apa? Ars. Kalau diartikan istawa ini dengan istaula, maka kita kembali lagi kepada ayatnya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin, summa, kemudian berkuasa atas arsy. Kata-kata kemudian berkuasa. Sebelum kemudian ini apa? Berarti belum berkuasa atas arsy. Bayangkan. Konsekuensinya jelas ya. Ini hati-hati. Kemudian berkuasa atas arsy. Coba pikirkan ulang. Kata-kata ini, kemudian berkuasa atas. Konsekuensinya apa? Kana maghluban ala arsy. Sebelum dia beristiwa di atas arsy, berarti dia belum apa? Belum istaula. Belum berkuasa atas arsy. Baru setelah menciptakan langit dan bumi 6 hari, baru dia kemudian berkuasa. La haula wala quwwata illa billah. Ini konsekuensinya apa? Berarti ada yang pernah menguasai arsy-Nya Allah, atau arsy-Nya kosong dari kekuasaan, nggak ada yang punya, nggak ada yang menguasai arsy-Nya. Baru setelah itu Allah menguasai arsy. La haula wala quwwata. Apakah demikian?
Subhanallah. Tidak mungkin seorang yang menggunakan akal sehatnya dia akan mengatakan kemudian berkuasa atas arsy. Makanya mereka yang ahlu takwil ini, termasuk ustadz-ustadz yang titelnya sudah ada yang dokter-dokternya, subhanallah, profesor, ini kemudian coba diartikan dengan pelan-pelan, coba diterjemahkan dengan pelan-pelan kalau dia itu mau takwil. Ini istawa alal ars, summa istawa alal ars, kemudian berkuasa. Ini apakah pantas bagi Allah dikatakan kemudian berkuasa atas arsy? La haula wala quwwata. Summa ghalaba, sebelumnya belum maghlub, masih terkalahkan atau masih dikuasai oleh arsy yang dikuasai oleh yang lain, atau belum ada yang berkuasa atas arsy-nya. Lah, siapa yang menciptakan arsy? Allah. Mereka mengakui mungkin Allah menciptakan arsy. Baik. Ketika menciptakan arsy, itu sebelum menciptakan langit dan bumi atau setelahnya? Kalau mengatakan sebelumnya, nah, ketika menciptakan berarti Allah belum istaula, belum beristiwa di atas arsy. Nah, ini menciptakan tapi tidak menguasai. Baru setelah menciptakan langit dan bumi, baru kemudian apa? Menguasai. Nah, ini subhanallah. Nah, konsekuensinya semuanya serba salah, artinya serba batil. Kalau menciptakan langit dan bumi itu setelahnya baru menciptakan arsy, ini juga nggak ada dasarnya. Mana buktinya? Arsy diciptakan sebelum apa? Setelah langit dan bumi, baru kemudian Allah sekaligus menguasai arsy-nya. Ini subhanallah. Dan mereka sendiri juga mengingkari bahwa sifat Allah itu nggak ada yang baru, nggak ada yang apa? Yang baru. Seperti di sini, summa berarti menunjukkan ada proses waktu, ada proses waktu. Kata-kata summa ini dalam bahasa Arab, ini berarti baru berkuasa setelah menciptakan langit dan bumi. Taruhlah maksudnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ini. Maka kenapa hanya arsy saja yang disebutkan? Dan tidak ada dalam Al-Quran istawa ala kulli syai'. Tidak ada dalam Al-Quran. Allah itu beristiwa atas segala sesuatu. Tetapi semua ayat yang menyebutkan istawa ala, maka alal arsy, semuanya, tidak ada selain itu. Nah ini konsekuensi yang batil. Kenapa? Li'annahu ta'ala. Kenapa batil? Karena Allah Subhanahu wa taala lam yazal, senantiasa qahiran, berkuasa ala li jami'i khalqihi. Ini Allah itu menguasai seluruh makhluknya, mustaulian alal arsy, dan Allah istaula, menguasai arsy, famadunahu, demikian juga yang di bawah arsy. Allah berkuasa terus. Ini tidak dikatakan kemudian berkuasa, enggak. Wa amma baitul akhtal, adapun baitnya al-akhtal. Siapa al-akhtal? Al-akhtal adalah seorang penyair Nasrani. Perhatikan di sini, seorang penyair siapa? Akidahnya Nasrani, yang sesat dalam memahami sifat Allah. Mereka ini kaum Nasrani menyekutukan Allah dengan menjadikan Isa putranya Allah, menuhankan Nabi Isa. Ini, dan dalam memahami sifat-sifat Allah banyak sekali kebatilan. Nah ini, kita kembali kepada Baitul Akhtal yang dijadikan oleh kaum muawil takwil, yang mentakwilkan apa? Sifat istawa diartikan dengan istaula. Dalilnya mereka bukan lagi ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran mereka langsung apa? Kalah semuanya. Mereka berdalil bunuh diri namanya kalau berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena semua hadis Rasulullah, ayat Al-Quran menyebutkan tentang hal ini, mendukung istiwa di atas arsy secara hakiki. Maka mereka mencari-cari dalih. Ini mencari apa? Mencari dalil. Ini
Tapi sebenarnya dalih jadinya. Dapatnya satu bait Al-Akhtal ini. Baitnya Al-Akhtal Nasrani. Al-Akhtal Nasrani alladzi yastadilluna bih, yang mereka berdalil dengannya ala ini. Untuk apa? Untuk apa? Bahwa anna makna istawa, makna istiwa itu adalah istaula. Maknanya istaula, berkuasa, digunakan oleh Al-Akhtal ini dalam bait syairnya ini. Fala hujjata fi, maka ini enggak ada hujjah dalam bait Al-Akhtal ini. Kenapa? Dari banyak sisi. Apa baitnya sih yang digunakan oleh mereka para ahli takwil ini, yang mereka berdalil dengan bait syairnya, yaitu apa? Dia mengatakan Al-Akhtal ini berkata, Al-Akhtal berkata, Al-Akhtal ini meninggal tahun 90 Hijriyah. 90 Hijriah artinya belakangan. Yang sesungguhnya bait-bait syair di masa itu sudah enggak dijadikan sebagai apa? Hujjah. Maka yang dijadikan hujjah dalam bahasa itu adalah syair-syair jahiliyah. Apa syair jahiliyah? Syair yang diucapkan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam. Dan pada saat di masa Rasulullah SAW, bahasa Arab yang diucapkan oleh bangsa Arab, syair-syair mereka di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah. Adapun di masa setelah itu, apalagi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana telah ditaklukkan berbagai negeri, yang akhirnya mereka dipaksa atau terpaksa harus berbahasa Arab. Persia, bahasanya apa dulu Persia? Bahasa Persia. Bahasa Persia. Di Romawi bahasanya berbeda, bahasa kaum Romawi, bukan bahasa Arab. Tapi setiap kali Islam menguasai suatu negeri, mereka ini berbahasa Arab. Komunikasi itu mereka diajarkan oleh kaum muslimin untuk berbahasa Arab. Karena Al-Quran diajarkan, dan kemudian harus mereka itu berbahasa Arab. Sampai akhirnya di negeri Irak bahasanya bahasa Arab sampai sekarang. Di Iran, di Kuwait, di Mesir, ini di mana lagi? Di negeri Syam, Lebanon, Suria, bahasa Arab semua. Padahal asalnya mereka itu bukan orang Arab dan tidak berbahasa Arab. Tapi setelah dikuasai Islam mereka berbahasa Arab. Karena mereka bukan asli bangsa Arab. Dan muncul juga penyair-penyair dari kalangan mereka yang bukan berasal dari bangsa apa? Arab. Maka syair yang muncul dari kalangan mereka ini, meskipun dia orang Arab, tetapi karena bahasa Arab ini sudah menurun dari sisi kualitas kefasihannya dalam bahasa Arab, nggak bisa lagi dijadikan sebagai dalil secara bahasa. Nah termasuk baitnya Al-Akhtal ini, syairnya Al-Akhtal yang meninggal tahun 90 Hijriah. Jadi sudah zamannya tabi'i ini sudah muncul di masa itu, tabi'i. Maka nggak bisa dijadikan dasar. Kenapa? Nah ini kita lihat baitnya. Dia mengatakan qad istawa Bishrun 'alal Iraqi. Bishr ini telah istawa, telah beristiwa di atas Irak. Maksudnya apa? Istaula. Ini yang dimaksudkan. Istiwa di atas Irak itu maksudnya apa? Berada di atas Irak, maksudnya berkuasa atas Irak. Ini sebenarnya yang digunakan sebagai dalil. Min ghairi saifin aw damin mihrab, tanpa pedang dan tanpa darah tertumpah. Enggak pakai apa? Perang. Ini Bishr berkuasa
atas Irak tanpa apa? Tanpa perang, nggak pakai pedang, dan tanpa apa? Tanpa darah tertumpah. Nah, ini mereka mengatakan istiwa di sini istilah. Irak dikuasai oleh siapa? Oleh Bishr. Sebelumnya ada yang berkuasa sebelum Bishr. Mereka berdalil tanpa memikirkan akibat dari konsekuensi yang harus mereka tanggung dengan mengatakan istiwa itu istilah. Itu apa? Contohnya Bishr di sini disebut istawa. Kita terima seandainya istiwa di sini maknanya apa? Istaula. Yang pertama. Baik, kita terima istiwa di sini maknanya istaula. Tapi ini Bishr sebelum beristiwa atas Irak. Berarti siapa yang beristiwa atas Irak? Ada sebelumnya. Iya kan? Sebelumnya ada. Meskipun dia itu beristiwa atas Irak tanpa darah tertumpah, tetapi jelas menunjukkan sebelum Bishr itu sudah ada yang beristiwa. Ini kalau seandainya istiwa itu maknanya apa? Istaula. Nah ini yang pertama. Ini menunjukkan kebatilannya. Berarti sebelum Allah beristiwa di atas aras, ada yang beristiwa, atau enggak ada sama sekali yang beristiwa atas arasnya. Nah ini baru kemudian Allah yang beristiwa, berkuasa. Jadi sebelum Allah beristiwa, sebelum berkuasa, ini belum dikuasai. Ini konsekuensinya. La haula wala quwwata illa billah. Makanya li'anna isti'mal istawa bimana istaula. Nah ini yang kedua, bahwa penggunaan istiwa dengan mana istaula istilah ghairu ma'rufin fi lughatil Arab, tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab. Tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab. Nah ini. Nah tadi sudah disebutkan bahwa yang dimaksudkan bangsa Arab ya sebelum Rasulullah diutus. Mereka tidak pernah menggunakan istiwa dengan makna apa? Istaula, tidak pernah mereka menggunakan. Nah, ini mana itu? Wali'anna dzalika, dan hal yang berikutnya ini beberapa alasan atau sebab kita tidak bisa mengartikan istiwa dengan istaula. Lawujida fil lughah. Seandainya pun ada dalam bahasa Arab yang menyebutkan istiwa itu maknanya istaula, lam yajuz istimaluhu fi haqqillah, maka ini tidak boleh digunakan kepada Allah. Kenapa? Istaula itu, istiwa dengan mana istaula, artinya dia berkuasa, berebut sebelumnya, kemudian ada yang kalah, ada yang menang. Yang menang disebut istaula atau istawa kalau digunakan dengan makna istaula. Nah ini tidak boleh digunakan untuk Allah, karena tidak pernah ada namanya Allah itu dikalahkan atau Allah belum berkuasa baru kemudian apa? Berkuasa. Tidak ada. Karena menggunakan kata summa. Nah ini kalau diartikan kepada Allah, waliyadzubillah, konsekuensinya batil. Ini menunjukkan kekurangan pada Allah bahkan. Padahal di dalam ayat ini tujuannya untuk memuji Allah. Amal makhluk fayakunu ghaliban wa maghluban. Kalau makhluk memang ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau Allah, tidak boleh kita katakan Allah kalah kemudian apa? Menang. Meskipun menang terus sampai sekarang misalnya, ya, tetap nggak boleh kita mengartikan Allah itu ada yang pernah mengalahkannya atau pernah kalah, makhluk atau tidak berkuasa kemudian baru berkuasa. Waliyadzubillah. Kabishr hadza, seperti halnya Bishr ini. Ini bisa kalah, bisa menang, bisa berakhir istilahnya. Ini. Dan sekarang bukan Bishr lagi, iya kan? Bukan Bishr lagi. Cuman berapa tahun Bishr berkuasa atas Irak? Ini subhanallah. Cuma berapa tahun, setelah itu dikuasai oleh yang lainnya. Kalah lagi. Itulah istaula. Ini. Ada yang istaula setelah Bishr.
atas Irak. Nah, ini pernah juga Saddam Hussein kan, nah dan seterusnya. Jadi apa yang kita ambil dari kisahnya Bishr ini atau Akhtal ini, fa innahu kana maghluban ala amril Iraq summa ghalab. Dia sebelumnya kalah, artinya belum berkuasa atas Irak, baru kemudian setelah itu berkuasa. Ini adalah hujjah bagi atas orang yang mengatakan istawa dengan makna istaula. Ini dari sisi bahasa juga nggak ada bahasa Arab. Ini tidak ada syair sebelum Akhtal. Coba cari, ini cari kata-kata istawa dalam bahasa Arab, dalam syair-syair Arab jahiliyah. Kalau Akhtal ini baru tahun 90, kenapa jadikan dalil? Nggak ada para ulama yang menjadikan bait-bait syair apalagi tahun 90-an. Nah, ini tahun apa? 90-an. Di zaman Rasulullah saja itu masih diperselisihkan syair yang diucapkan oleh seorang sahabat atau seorang yang bukan sahabat, orang kafir, Abu Jahal atau Abu Lahab. Nggak ada yang berdalil dengan orang kafir pada masa itu yang mengucapkan syair. Apalagi zamannya Akhtal. Apalagi dia seorang Nasrani. La haula wala quwwata billah. Bisa-bisanya berdalil dengan apa? Akhtal yang mutaakhir, Nasrani, akidahnya sesat. Ini digunakan sebagai dalil. Karena mereka sudah enggak mendapatkan lagi dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka cari dalil. Ini alasan yang bisa melegitimasi takwil mereka ini. Dan ini kebatilan. Nih. Sampai di sini ya. Ya. Jadi ini yang berkaitan dengan penetapan sifat kemahatinggian Allah, termasuk diantaranya bagian dari menetapkan sifat uluwullah itu banyak diantaranya adalah istiwa ini. Kemudian diantara cabang-cabang penetapan cabang-cabang kemahatinggian Allah adalah apa? Dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan kemahatinggian Allah ini. Ini demikian banyaknya, ribuan kalau mau disebutkan dalilnya kemahatinggian Allah ini, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat hadis ini demikian banyak. Kalau dikumpulkan luar biasa. Di dalam Al-Quran bisa ratusan yang menunjukkan kemahatinggian Allah. Di antaranya apa yang menunjukkan kemahatinggian Allah? Ditetapkannya sifat-sifat yang menunjukkan kemahatinggian. Sabbihisma rabbikal a'la. Di antara nama Allah Al-Ali. Al-Ali yang maha tinggi dalam bahasa Arab. Al-Ali. Nah, ini. Kemudian disebutkan istiwa ini salah satunya. Istiwa. Di antaranya disebutkan yas'adu, naik kepadanya, kepada Allah. Al-kalimut thayyib, kalimat thayyibah. Kemudian diturunkan Al-Quran dari Allah. Diturunkan. Banyak kata-kata diturunkan. Anzalna dan seterusnya. Naik kalimat thayyib kepadanya. Allah menurunkan. Kalau di dalam Al-Quran banyak sebutkan tentang Allah menurunkan kitab dan seterusnya. Sehingga dalil-dalil ini semuanya menunjukkan dan mengarah kepada satu hal. Yaitu bahwa Allah ada di atas. Bahwa Allah ada di atas. Nih, sehingga di antara sifat yang wajib ditetapkan adalah sifat istiwa. Wahya min ahammil usul. Dan ini adalah salah satu prinsip yang sangat atau paling penting. Allati bayana, yang mana bayana biha ahlus sunnah, yang membedakan, yang memisahkan antara ahlus sunnah lil jahmiyah, kepada kaum jahmiyah, wal mu'tazilah, demikian juga kaum mu'tazilah, wal asy'ariyah, demikian juga kaum asy'ariyah, asy'ariyah. Sudah kita baca belum ini? Belum. Alat fama fi hadhil ayat,
Maka apa yang ada di dalam ayat-ayat ini yang disebutkan min dzikri uluwillah, yang menyebutkan kemahatinggian Allah, wasmihi, dan juga adalah nama Allah Al-Aliyul A'la, di antaranya Al-Ali dan apa? Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Wa su'udul asya, demikian juga naiknya segala sesuatu ilaihi, ini segala sesuatu kepadanya. Wa urujuha, demikian juga naik. Uruj itu naik, mi'raj, ya. Peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga naik. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan antara tangga naik dengan tangga turun. Nah ini, kalau naik itu disebut mi'raj, araja. Nah ini, dan tangga yang tingkatannya itu semakin ke atas, darajat, sekian derajat. Tapi kalau turun dalam istilah bahasa Arab, darokat. Kalau naik darajat, kalau turun apa? Darokat. Karena itu disebut fidarkil asfal, derajat atau tingkatan yang paling apa? Rendah. Kalau tingkatan semakin ke atas, darajat namanya. Nah ini, kalau tingkatannya semakin turun, darokat. Ini dalam bahasa Arab disebut darokat, turun. Maka Isra dan Mi'raj ini adalah menunjukkan bahwa kalimat Mi'raj ini untuk ke arah atas, ya'ruju ilaihi. Wa nuzuluha minhu, demikian juga berbagai perkara turun dari Allah Azza wa Jalla, yadullu alal ulu, yang menunjukkan kemahatinggian Allah. Wa ma sarraha bihi min istiwa'ihi, ini, dan apa yang sarraha bihi min istiwa'ihi alal arsy, dan apa yang Allah tegaskan, yaitu apa? Istiwanya Allah di atas arsy, burhanun qati'. Ini adalah bukti yang pasti, ala subuti dzalika, yang menunjukkan kevalidan hal ini. Wa qad qila lil Imam Malik, dan dikatakan kepada Imam Malik rahimahullah taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas apa? Arsy beristiwa. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Faqala, maka beliau menjawab, al-istiwa maklum. Istiwa itu maklum. Wal kaifu majhul. Kaifnya majhul. Wal imanu bihi, dan beriman dengannya adalah apa? Wajib. Wassu'alu anhu, bertanya tentangnya, tentang anil kaifiyah, bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah, itu adalah bid'ah. Ini perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini Imam Malik rahimahullah ta'ala. Baik. Nah ini di antara yang menunjukkan bagaimana akidah para salaf, di antara akidah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian faedah nafisah ini sudah belum? Iya. Yang faedah nafisah yang disebutkan dalam kitab dan sunnah, nama-nama dan sifat Allah itu ada beberapa macam. Sudah ini ya? Atau enggak ada di sini? Kita sudah sini atau belum? Ini belum masuk. Oh iya. Ini sudah kita baca ya? Sudah. Oh iya. Ya. Baik. Ini yang bisa insya Allah kita bahas, dan dalam kajian yang akan datang
kita akan masuk kepada pembahasan tentang apa? Tentang sikap ahlu sunnah terhadap apa? Ahlul bid'ah, ya. Iya. Baik. Insyaallah kita sampai di sini dulu. Pembahasan ini pembahasan yang panjang terkait dengan ahlu sunnah dan ahlul bid'ah, karena ini pembahasan yang sangat penting tentang makna sunnah dan makna bid'ah, yang mana ini menjadi salah satu di antara yang menimbulkan kegaduhan dalam dakwah. Ini karena dalam dakwah salaf sering dibahas atau ditekankan permasalahan tentang bid'ah ini, dan banyak orang Muslim demikian risihnya mendengar apa? Bid'ah. Demikian risihnya mendengar kata bid'ah, sehingga seakan-akan bid'ah ini sesuatu yang tabu dan tidak pantas, tidak layak dibahas. Ini pokoknya jangan bahas bid'ah lah. Ini kalau di Indonesia ya. Ini atau di mana-mana sebenarnya, bukan hanya di Indonesia saja. Tapi seakan-akan ketika kita membahas agama ini, hindari pembahasan bid'ah, sehingga sampai akhirnya menjadi kata-kata yang tabu, ada pantangan. Makanya ada sebagian kelompok yang menganggap atau menjadikan dalam dakwahnya itu tidak boleh menyinggung beberapa kata. Di antaranya adalah apa? Syirik. Jangan bahas syirik. Kemudian yang kedua adalah apa? Bid'ah. Jangan bahas bid'ah. Aman-aman dakwahnya kalau ditinggalkan hal-hal ini. Ya, aman dakwahnya. Sehingga apa? Sehingga seakan-akan dakwahkan apa saja selain apa? Membahas syirik, bid'ah dan searah dengannya. Yang searah dengannya ini hindari, subhanallah. Padahal justru ini yang menjadi salah satu inti dakwah, inti dakwahnya para salaf. Ini inti dakwahnya Rasulullah SAW. Sehingga kesyirikan ini sejak Rasulullah di Mekah sampai Rasulullah di Madinah, ini kesyirikan ini menjadi sesuatu yang senantiasa dalam dakwah. Harus diingatkan umat ini darinya, bahaya kesyirikan. Ini para nabi saja mereka itu berlindung. Nabi Ibrahim alaihissalam berlindung dari syirik. Ini sehingga di dalam doanya para nabi, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wajrubni wa baniya an na'budal asnam. Nah ini, jauhkan diriku wa baniya dan anak-anakku an na'budal asnam, jangan sampai kami menyembah berhala. Doa kepada Allah. Ini para doanya nabi. Nah ini dihindarkan dari apa? Dari syirik, menyembah kepada berhala. Sementara kita ini orang muslim seakan-akan apa? Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah aman dari syirik. Ini 100%. Ini kalau enggak 1000% ya. Ini sudah. Pokoknya ucapkan la ilaha illallah, selesai, aman dari syirik. Subhanallah. Nah, ini fenomena yang terjadi di masyarakat kita dan di kalangan kaum muslimin. Ini demikian alerginya ketika membahas bid'ah, sehingga seakan-akan ini harus dihindari, harus dijauhi. Tapi justru ini yang harus kita pahami, karena ini sebenarnya inti dari dakwah Ahlussunnah. Nah ini, makanya Imam Ahmad di dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, pertama kali yang beliau sampaikan prinsip sunnah
Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Usulus sunnah indana. Nah, ini prinsip sunnah yang mendasar dalam pemahaman kami indana, yaitu apa? Mengikuti para sahabat. Nah, ini Nabi SAW, wa tarkul bid'ah kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Ini pertama kali yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Prinsip yang pertama yaitu mengikuti para sahabat, waliktida'u bihim, meneladani mereka, mengikuti dan meneladani para sahabat Rasulullah. Wa tarkil bid'ah, dan meninggalkan apa? Bid'ah. Meninggalkan bid'ah. Dan kullu bid'atin dhalalah, ditekankan lagi oleh Imam Ahmad, kullu bid'atin dhalalah. Ini beliau sangat menekankan. Baru kemudian beliau menyusun atau menyebutkan rincian. Dan ini adalah sebagian dari apa yang menjadi prinsip akidah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Tapi prinsip intinya, prinsip utamanya yang disebutkan pertama kali adalah ittiba para sahabat, mengikuti para sahabat dan meneladani mereka serta meninggalkan bid'ah. Baik, insyaallah ini yang akan kita bahas dalam kajian yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Baik, insyaallah sampai di sini kita akhiri. Ada pertanyaan kan? Atau yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.